Akbar. Salam sehat ya dari saya di sini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan coba membuka ya kartu open reading yang sudah saya tebarkan kartu di sini untuk mempersingkat waktu ya. Saya akan menarik energi kejadian yang di Subang ya, yang berada daerah Subang, tepatnya di Jalan Cagak. Sebelum saya membacakan arti dari tebaran kartu tersebut, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas like subscribe-nya, karena dengan cara kalian like subscribe di channel ini, kalian sudah membantu saya untuk mendukung channel ini. Baiklah, di sini saya mulai dengan kartu yang berada di tengah. Di sini saya mendapatkan kartu strength, kartu yang dimana menjadi pokok utama yaitu apa motif dari ini semua, atau apa motif dari kejadian Subang. Di sini adanya kekuatan atau bisa dikatakan dengan kekuasaan. Ada kekuasaan atau ada kekuatan yang ditimbulkan oleh seseorang di sini yang bergambar the strength. Bisa dikatakan orang ini adalah seorang perempuan atau bisa dikatakan laki-laki yang berjiwa feminim. Dia menaklukkan seekor singa yang mempunyai simbol ignitivity di sini di kepalanya, menandakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang tak terbatas. Orang tersebut mampu menghadapi suatu kejadian yang akan terjadi, dan apa yang membuat dia merasakan begitu kuat dan mampu untuk melakukan suatu tindakan. Baiklah, di sini saya akan bacakan kartu ini karena saya mendapatkan kartu Knight of Wands, yang artinya seseorang di atas merasa mampu dan kuat melakukan suatu tindakan karena mendapatkan suatu bantuan. Adanya bantuan yang searah. Jadi punya bantuan yang searah dan orang yang mempunyai tujuan dalam suatu kondisi yang searah atau secara arah, secara tujuan dalam suatu kondisi. Jadi seseorang itu mampu melakukan hal ini karena adanya dorongan atau bantuan dari seorang pejuang atau pemuda yang berjuang, lelaki yang muda yang berjiwa petualang. Jadi dia mampu melakukan karena adanya bantuan. Kenapa orang ini datang? Di sini saya mendapatkan kartu Two of Wands. Baiklah, kartu Two of Wands. Kartu Two of Wands itu bisa diartikan dalam orang tersebut sedang dalam tekanan, dalam situasi di mana dia mempunyai rencana, dia punya ide, punya konsep, tapi dia berada dalam posisi yang tidak bergerak, tidak bisa kemana-mana. Sebenarnya ada banyak peluang, ada banyak kesempatan agar dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, tapi dia lebih banyak memilih untuk diam. Karena orang tersebut belum bisa merealisasikan untuk melangkah. Dia sedang bingung. Orang tersebut, orang ini, dia sedang bingung dan belum berani untuk melakukan tindakan. Datanglah orang yang membantu. Hasil dari apa? Hasil pemikiran alam sadar yang saya dapatkan. Alam sadarnya yang saya dapatkan di sini adalah kartu Seven of Cups terbalik, yang artinya mereka mempunyai ide, ingin mewujudkan aksinya karena tidak ada pilihan lain. Jadi
sepakat untuk merencanakan sesuatu. Sudah jelas di sini motif dari segalanya, yaitu sudah kejadian tersebut sudah direncanakan. Oke? Apa yang mendorong mereka untuk berencana membuat aksi? Saya dapatkan kartu di sini. Saya menemukan jawabannya atas pertanyaan tersebut di Nine of Swords, yang menyimbolkan suatu kecemasan, depresi, pemikiran yang terus-menerus. Orang ini memikirkan sesuatu yang berulang-ulang, yang membuatnya tidak bisa tenang karena sesuatu hal. Kemungkinan orang ini bisa dipermalukan atau bisa dikecewakan. Saya ingin melihat lebih dalam apa yang sebenarnya ada di pemikiran orang ini, dan saya temukan jawabannya di Ten of Wands, yang artinya bahwa orang tersebut memiliki banyak beban yang terlalu banyak karena memiliki banyak tanggung jawab yang berlebihan, terlalu banyak tekanan, dan terlalu banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Seseorang yang terlalu memaksakan diri untuk mengambil beban tersebut. Saya ingin melihat lebih dalam lagi arti kedua dari kartu tersebut, dan saya mendapatkan jawabannya di Ace of Wands, Ace of Swords maksud saya. Oke. Di Ace of Swords ini terbalik, yang bisa diartikan dengan kata kebohongan. Seseorang berbohong dan merasa dibohongi dan tidak diperlakukan adil oleh sebuah tindakan. Orang tersebut merasa dibohongi dan tidak diperlakukan adil, sehingga dia mempunyai banyak sekali rencana. Karena dia hanya sendiri, seorang diri, dia tidak mampu melakukan tanpa ada bantuan dari sang seseorang yang di sini. Oke. Saya akan flashback lagi ke belakang. Apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya? Di sini saya menemukan kartu Seven of Pentacles, tapi reverse ya, terbalik. Menandakan atau bisa diartikan dengan ketidakpuasan, hasil kerja keras semua gagal. Artinya apa yang dia lakukan, yang sudah dia lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Orang tersebut khawatir dengan kondisi keuangannya yang tidak cukup untuk membeli sesuatu dan memenuhi segala macam yang dibutuhkan. Saya ingin mencoba memperdalam lagi apa yang terjadi sebenarnya sebelumnya. Dan di sini saya menemukan kartu dari Four of Swords. Four of Swords itu yang bisa diartikan sebagai reverse ya, seseorang yang ingin aktif kembali. Dia mencoba untuk bangkit dan mungkin dari waktu yang sudah dia habiskan sudah berakhir. Mungkin dia berpikir, seseorang ini berpikir, inilah saatnya untuk bertindak. Dia sudah terlalu lama berdiam diri dan dia ingin kembali melakukan sesuatu. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu
termotivasi atau ingin bergerak, dalam artian sudah habis masa menunggu dan inilah saatnya untuk take action, ya. Di sini saya mendapatkan kartu King of Swords. Siapakah orang ini? King of Swords ini adalah seorang lelaki, ya, suami. Dia adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan bisa dalam keluarga, pekerjaan, atau seseorang yang memimpin dalam suatu usaha. Bisa jadi dia seseorang yang berkuasa. Orang yang berkuasa ini selalu menggunakan kekuatan dia atau kekuasaan dia untuk mengendalikan orang lain atau menindas orang lain, dan terlalu mudah menjudge orang lain atau tidak memperhatikan dua sisi yang tidak memperlakukan adil. Orang tersebut ingin menang sendiri, tidak bisa berbuat adil. Apa yang terjadi ke depannya setelah kasus ini terjadi? Di sini saya mendapatkan Four of Wands yang dikatakan orang-orang tersebut telah mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Mereka hidup bahagia bersama pasangan. Terlihat di sini. Mereka bahagia, party, ya, bersukacita dalam kondisi merayakan sebuah keberhasilan. Atau mereka sangat puas dengan tindakannya. Energi mereka adalah energi twin flame, adanya persatuan koneksi spiritual, ya. Saya ingin memperdalam lagi. Di sini ada Eight Swords yang bisa diartikan orang tersebut kelak akan merasa terkekang, tidak bebas, terbelenggu, merasa takut dan cemas mengenai kondisi sekelilingnya. Dia tidak mau tahu dengan segala sesuatu yang ada. Dia lebih baik menutup mata dan tidak melihat untuk bisa keluar dari situasi yang sedang dihadapinya. Jadi kejadian tersebut, orang ini tidak bisa keluar dari kejahatannya, ya. Dia akan merasa permasalahan yang dia hadapi akan jadi masalah. Artinya masalah akan menemui jalan buntu. Kita coba perdalam lagi tentang apa yang akan terjadi pada orang tersebut. Saya mendapatkan kartu 5 of Cups yang terbalik, ya. Bagaimana cara melepaskan diri dari kesedihan, ingin mencoba move on untuk merubah keadaan. Jadi inilah kisah kronologi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi sebelum, sesudahnya, dan apa yang ada di pemikiran mereka. Sekian cerita tarot tentang kejadian Subang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya membaca kejadian berdasarkan energi, jadi bukan dari pribadi saya sendiri yang bercerita atau mengarang, dan saya tidak memojokkan orang lain. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada salah satu atau salah seseorang yang di sana merasa tersinggung. Saya mohon maaf sekali karena ini adalah pembacaan kartu saja yang berdasarkan energi. Terima kasih.